Alasan paling kuat kenapa saya memutuskan untuk menulis, selain karena saya nggak suka cerita ke orang lain, saya juga nggak mudah untuk mengatakan sesuatu, dalam hal apapun ya. Kayak nggak berani bilang enggak ke orang lain cuman demi jaga perasaannya, nggak berani menyampaikan pendapat sendiri karena takut pemikiran saya nggak bisa diterima, atau bahkan nggak bisa dihargai. Termasuk nggak berani bilang perkara rasa sendiri. Jadi tiap suka sama seseorang, sayang bahkan cinta, saya memilih diam. Sampai orang itu punya pacar, putus, terus punya pacar lagi. Saya diem aja gitu. Kadang lucu juga ya kalau dipikir-pikir. Sudah bisa cinta padahal saling sapa pun gak pernah juga. Dan kayaknya ini masalah sederhana yang hampir semua orang pasti pernah punya. Paling nyebelin lagi, kalau momennya tepat, tapi yang sudah dirangkai di kepala tetap nggak bisa diajak bersuara. Banyak kesempatan harus hilang karena sengaja saya lewatkan. Tapi ada satu pengalaman yang unik, bisa dibilang pengalaman paling indah, yang kalau waktu itu saya langsung berani bilang, mungkin saya nggak akan pernah nulis buku seperti sekarang. Jadi intinya saya suka sama seseorang yang kalau dijelaskan sebenarnya nggak ada yang menarik. Asli, ini beneran. Orangnya cuek, dingin, nyebelin, irit ngomong. Pokoknya hal yang biasanya saya nggak suka, justru jadi menarik kalau ada di dia. Geli banget gak sih denger saya ngomong gini? Karena dulu pun waktu pertama kali saya menyadari rasa aneh ini, saya juga geli sama diri sendiri. Kayak, kok ya saya bisa suka sama orang yang kayak gitu? Dan teman-teman saya juga heran. Mereka bilang, kayak gak ada orang lain aja. Cowok kayak gitu tuh, ketebak deh. Terus dalam hati saya bilang, kalian gak akan paham. Tapi bener kan ya, kita sering banget berada di posisi itu. Dihakimi teman sendiri yang bilang, lo tuh ngapain sih masih mempertahankan hubungan yang sakit kayak gitu? Udah putus aja. Atau bisa juga, masih ada orang yang lebih baik yang mau sama lo, kenapa harus dia? Itu kalau saya lagi denger, biasanya saya cuma diem. Karena saya tahu sebenarnya maksud mereka baik. Tapi gimana dong? Mereka nggak akan benar-benar paham. Sedetail apapun saya cerita, tetap saya yang ngerasain. Tetap saya yang ngejalanin. Jadi kalau saja bisa dijawab kenapa saya nggak mau orang lain, ya karena orang lain itu bukan dia. Duh, jadi jalan kemana-mana obrolan kita. Oke, jadi dari rasa suka, ternyata episode 1 itu terus tayang ke episode-episode berikutnya. Ya karena kan yang namanya rasa nggak pernah benar-benar hilang. Saya pernah bilang gini, yang namanya hati nggak pernah cuma untuk satu orang. Sejatinya nggak ada yang benar-benar sejati. Dan memang saya dari dulu bukan orang yang punya ambisi. Sekedar bermimpi, kalau nggak terwujud pun ya nggak apa-apa. Makanya soal dia tahu atau nggak pernah saya ambil pusing. Karena ya buat saya, ini terserah kalian setuju atau enggak. Cuma buat saya pribadi, memendam perasaan adalah tanggung jawab paling seru di dunia. Karena kalau ketahuan, terus rahasianya kebongkar, pasti rasanya nggak akan seseru seperti sebelumnya. Dan memang kan, nggak semua rasa bisa ketemu pasangannya. Ada beberapa yang diciptakan untuk kita, cuma untuk jadi angka 1 yang berdiri kokoh tapi sendirian. Cuma sehebat-hebatnya seseorang menyimpan sesuatu, pasti ada rasa nggak nyaman. Kayak lagi bohong aja gitu. Nggak tenang. Saya jadi kepikiran terus. Bukan ke dianya, tapi ke diri saya sendiri.
Saya merasa menghukum diri saya sendiri cuman karena saya suka sama dia. Akhirnya saya sampai ke fase di mana saya mikir gimana caranya saya bilang tanpa perlu dia dengar. Gimana caranya kasih tahu dia tanpa perlu langsung dia tahu. Satu-satunya jalan keluar adalah menulis. Bisa dibilang jalan pintas paling cupu. Sebab saya justru menyimpannya di salah satu tokoh yang ada di buku saya dengan segala macam bentuk teka-teki yang sengaja saya buat sulit untuk dipecahkan. Ya, daripada saya harus langsung bilang di depan mukanya, atau mungkin atau sebenarnya lebih baik saat itu saya langsung bilang. Kenapa? Karena menyimpan sesuatu sama aja pergi menuju jalan buntu. Paling ketemu sama sesal dan kembarannya si kesal. Mungkin sampai kapanpun dia nggak akan pernah tahu kalau ada seseorang yang nggak pernah dia lihat, tapi sudah menuliskannya sebuah buku. Kata mereka cinta itu harus tulus. Kalau sudah memberi, nggak perlu minta kembaliannya. Kalau nggak pernah diberi, harus tetap baik sebagaimana terhadap manusia. Jadi saya pikir, nggak apa-apa deh. Kalau memang bukan untuk diketahui, biar saya simpan sendiri. Dan jika selamanya perasaan ini cuma bisa jadi rahasia, biar saya nikmati ceritanya. Tapi ada pelajaran kecil dari sebuah buku yang saya tulis cuma karena saya suka sama seseorang tapi nggak pernah bilang. Dari situ, saya jadi belajar bahwa tiap manusia berhak untuk bicara apapun dan manusia lainnya juga berhak untuk menjawab apapun. Dari dulu saya nggak pernah berani bilang enggak ke orang lain, ternyata saya juga nggak siap untuk dengar kata enggak dari orang lain. Dan ini hal manja yang mulai harus didewasakan. Karena yang namanya penolakan itu biasa. Bahkan kata tidak itu sebenarnya baik, tergantung dari kacamata kita memandangnya. Coba bayangin, kalau dari dulu dia bilang enggak, mungkin sekarang saya sudah melanjutkan perjalanan ini lebih jauh lagi. Jadi, kalau kamu masih menyimpan rahasia seperti saya, sampaikan, atau kalau belum berani, doakan. Karena waktu gak mau nunggu kita. Jangan terlalu lama jalan di tempat. Ada yang terbaik yang siap menjemput kita di depan. Tunggu. Kalau memang dia terbaik, harusnya dia sudah tahu tanpa perlu diberitahu, bukan? Lihat bagaimana cinta menertawakan kita.